Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-khaliqur rahman alladzi yarhamu ahlal jannati bi rahmah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatimur risalati wa nubuwwah alladzi yashfa'u ummatahu billahi yawmal qiyamah. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. Ayat 2, penggalan ayat 2 dari surat Al-An'am. Sedikit mengambil ilmu Allah yang sangat luas, mudah-mudahan bisa menggugah hati kita untuk kemudian semangat beribadah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pembahasan penggalan ayat ini, perlu saya sampaikan bahwa para ulama ahli tafsir memberikan catatan 4 perkara untuk bisa memahami Quran dengan benar. Mereka menyebutnya ummahatut tafsir, induknya tafsir, bertolak pada 4 perkara. Untuk memahami ayat Quran bertolak pada 4 perkara. Yang pertama, an-naqlu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an taharruji an dha'ifi wal mawdu'. Pertama, bila kita baca ayat Quran, coba perhatikan hadis nabinya. Kenapa? Karena memang Rasulullah yang ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan ayat demi ayat dari Allah. Tidak hanya disuruh menghafal, tidak hanya disuruh menghafal seluruh ayat-ayat 30 juz, tapi Nabi dibimbing untuk mendapatkan penjelasan dari Allah setiap ayat yang manapun yang Allah turunkan kepadanya. Maka tidak mungkin kita bisa memahami Quran dengan benar tanpa menggunakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak akan bisa beribadah apapun bila kita tidak mengambil apa yang Nabi sabdakan untuk kita. Mau sholat, mau ibadah yang lainnya, di Quran tidak ada kejelasan bagaimana ruku, bagaimana sujud, berapa rakaatnya, berapa kali sholatnya, dan lain sebagainya. Maka dengan hadis beres, kita bisa sholat. Walau ada perintah watimul haji wal umrah, sempurnakan haji dan umrahnya, tetap saja kita tidak bisa mengerjakan ibadah haji dan umrah itu. Karena Quran tidak memperinci bagaimana caranya ibadah haji dan umrah, maka Rasul menyampaikan khudu anni manasikakum. Ambillah caranya haji atau umrah dari cara yang aku berikan kepada kalian. Maka kita bisa berangkat haji dan umrah dengan benar lantaran kita membaca dan mengamalkan penjelasan apa yang Nabi sabdakan kepada kita. Ikhwatiman, saum kita pun nanti bulan Ramadan mungkin tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah karena kita tidak tahu rambu-rambu, adab, aturan bagaimana caranya saum yang benar. Kalau Rasul tidak menjelaskan bagaimana saum yang benar, kita dapatkan di Quran saum hanya diberikan batasan waktu dari subuh sampai maghrib. Sedikit mungkin larangannya, tidak boleh hubungan,
Yang lain-lainnya tidak tercantum, semuanya lengkap datanya ada di hadis Nabi. Tak boleh berbohong dan lain sebagainya, itu kan dimuat semuanya di hadis Nabi. Iman, maka tentu saja tidak gampang untuk mendapatkan apakah hadisnya, apakah ini betul sabda Rasulullah atau bukan. Maka di situ ada kalimat anit taharruji anit dha'ifi wal mawdu'. Coba perhatikan apakah hadis itu hadis dhaif atau hadis sahih. Bahkan ada yang mawdu', yang palsu. Yang namanya hadis itu kan berita. Yang namanya berita bisa dibikin oleh manusia. Kalau Quran dari Allah tak bisa dipalsukan. Bahkan umat Islamnya pada hafal. Tapi kalau hadis Nabi bisa dibikin, itulah sebabnya perlu ada disiplin ilmu namanya ilmu mustalahul hadis. Untuk bisa mengetahui apakah hadis itu dhaif atau tidak dari Nabi atau bukan, maka penting untuk mempelajari ilmu itu. Tanpa ilmu ini kita tidak bisa mengetahui apakah ini sabda Nabi atau bukan. Maka bagi yang tidak paham untuk bab ini, jangan gampang share di HP kita. Belum tentu itu sabda Nabi, sudah di-share kemana-mana ternyata berita bohong, artinya mengajar sesuatu yang salah, maka tidak dianggap orang yang sudah menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Karena Rasul tidak bersabda demikian. Maka ingat dengan pesan iman kadzaba alayya, siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siap tempat kembalinya adalah di neraka. Berhati-hatilah kalian tentang berita yang orang sandarkan datangnya dari aku, padahal itu belum tentu dari aku. Maka mesti teliti, dan ini membutuhkan keseriusan di dalam memahami hadis sahih atau tidak sahih, benar sabda Nabi atau tidak. Yang kedua, untuk memahami Quran al-akhdhu bi qauli sahabah fa innahu fi hukmil maqam. Kata para ulama, untuk memahami ayat itu mesti melihat dan memperhatikan bagaimana sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi memberikan penjelasan tentang ayat-ayat yang kita baca. Kenapa? Karena para sahabat adalah generasi terbaik, didikan orang nomor satu yaitu Rasulullah. Maka di kalangan para sahabat juga tidak semuanya ahli tafsir. Bisa disebutkan para sahabat yang ahli tafsir, Ibnu Abbas ahli tafsir, Ibnu Mas'ud, dan ada sahabat yang lainnya. Para tabi'in yang belajar kepada Ibnu Abbas, ada Tawus, ada Mujahid, ada Ikrimah, ada Qatadah, dan lain-lain. Semua mereka ahli tafsir. Bahkan kita disuruh untuk mengambil penjelasan dari sahabat Nabi ketika tidak didapatkan hadis dari Rasulullah. Berita katanya nggak nyampe, tapi berita tetap di ke sahabat pasti nyampe. Maka ketika sahabat menyampaikan ayat, ambillah, karena sahabat pasti terimanya dari Nabi. Maka tafsiran dari sahabat dianggap fil marfu, dianggap hukumnya adalah marfu. Artinya kalau sahabat memberikan penjelasan tentang ayat Quran, maka hukumnya sama dengan qala Rasulullah, sama saja dengan Rasul yang menerangkan, sama saja dengan Rasul yang bersabda. Maka penjelasan sahabat ambil karena ia dapat ilmu dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, mesti memahami, mesti paham al-akhdhu mutlaqul lughah, mesti memahami kemutlakan bahasa Arab. Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, mesti mengerti lafaz-lafaz secara global atau lafaz secara khusus yang mesti kita pelajari. Umpama al-aslu fil amri wujub, dalam ayat usul fikih, asal perintah adalah wajib. Bila kita ketemu kalimat perintah, maka itu hukumnya wajib sebelum ada dalil lain yang merubah dari wajib menjadi sunnah, atau dari larangan, dari haram menjadi makruh. Itu sebagai contoh. Mesti memahami kalimat itu. Yang keempat, mesti juga memahami al-akhdhu bima yuwafiqul kalam Arab. Mesti mengambil kalimat-kalimat yang kita pelajari yang sesuai dengan ungkapan orang-orang Arab. Orang Arab kalau ngomong demikian itu maksudnya apa? Maaf ya, Arab zaman Nabi, bukan Arab zaman sekarang. Ya, Arab sebelum zaman Nabi yang masih murni dan asli bahasanya. Kalau sekarang yang masa pasaran sudah rusak. Kalau sekarang ya
tidak lagi murni bahasa Arab di zaman Nabi, para sahabat dan sebelumnya. Kalau sekarang sudah bahasa tidak karuan, sudah rusak kan? Bahasa amiyah pergaulan, bahasa umum, tidak pakai ya etika dalam berbahasa, dan itu bukan bahasa di zaman Rasulullah. Sebagai contoh, kita sering baca ayat muttaqiina alal yang turun. Ahli surga berleha-leha, bersantai, bertelekan. Kita mengartikannya sesuai dengan terjemahan Quran kita. Bertelekan, bersandar, ya, di atas dipan-dipan sambil memandang. Kalimat araik, terjemahan jamak dari alikah, jamaknya araik, oleh orang kita di Indonesia jadikannya dipan-dipan. Bapak ngerti nggak kalau dipan seperti apa? Gambaran otak kita. Kalau saya dulu waktu kecil, ya, dipan itu ya suka ada apa yang namanya meja atau tempat duduk yang begitu luas, terbuat dari pelupuh, apa namanya bambu yang sudah digepek itu, digelar, dan kemudian banyak tumonya, gitu ya, banyak bangsatnya, banyak apa namanya, terus gigit tuh, dan itu kan digepek jemur, diartikan dulu situ nyantai di situ. Nah itu kalau kita buat dengan dipan seperti itu, atau mengartikan kursi panjang untuk nyantai, itulah dipan. Sehingga kita tidak ngerti di surga kemudian duduk sampainya di atas dipan-dipan. Ya. Kalau orang Arab tidak bisa mengartikan begitu, itu orang kita. Kalau tidak dia dipan-dipan, orang Arab tidak. Orang Israel, orang Yaman zaman dulu, bahkan sekelas Mujahid, sekelas Qatadah, kami belum mengerti apa itu araik. Yang oleh kita diartikannya adalah dipan-dipan. Sebelum datang seorang ahli bahasa dari Yaman dan penduduk Yaman, semuanya memberikan penjelasan bahwa araik adalah as-sarir fil hijab. Araik adalah sofa di kamar atau di ruangan tempat tidur, di kamar khusus, kamar yang sudah indahnya luar biasa. Maka dalam kamus jadikannya kamar pengantin. Kamar yang sudah dihias sedemikian indahnya, di situ ada sofanya. Kalau sofa disimpan di emper, sofa disimpan di ruang tamu, sofa apa disimpan di pinggir jalan, maka itu bukan araik. Jadi araik sepaket sofa yang berada di kamar yang khusus, itulah namanya araik. Jadi ahli surga sambil nyantai di atas sofa, di kamar khusus, bukan di emper, bukan di halaman, di kamar khusus untuk bisa memandang. Apa yang dipandangnya? Satu, memandang kekuasaan wilayah surga yang Allah berikan kepadanya, bisa terlihat semuanya, pandangannya tajam, sejauh apapun bisa dilihat, sebagaimana ia jelas dan melihat jarak dekat. Kan ahli surga oleh Allah pandangannya dibikin tajam. Jadi yang sekarang matanya kabur, atau yang memang tidak bisa sama sekali melihat, bersabarlah, nanti di surga pandangannya menjadi tajam. Iman kemudian bisa memandang Allah. Orang-orang yang beriman di surga bisa lihat Allah dari mana? Dari al-araik yang turun. Bisa memandang Allah ahli surga itu, bisa melihat Allah dari tempat yang istimewa, ya, sambil nyantai di atas sofa yang ada di kamar secara khusus, melihat Allah. Bahkan bisa melihat orang yang disiksa di neraka, dan melihatnya bukan menjadi satu kepedihan dan kesedihan, malah menjadi satu kegembiraan. Jadi kalau bahasa kitanya memperolok di akhirat. Kan banyak ayat menerangkan orang kafir di dunia suka menertawakan orang yang beriman. Nanti di akhirat orang beriman yang akan menertawakan orang-orang kafir. Maksudnya Allah bikin permainan ahli neraka oleh Allah dibobotoh, pura-pura bisa keluar. Tapi kamu pura-pura di neraka itu oleh malaikat diampaskan lagi, maka surga mengetahui tentang dulu dia terbaik kita, sekarang kita senang dia mereka begitu. Di surga tidak ada sedih. Jadi melihat itu bukan kesedihan,
tapi menjadi satu kenikmatan, dan itu bagian daripada yang sudah Allah terangkan. Ayatnya jelas, orang kafir dunia mentertawakan orang beriman, dan orang beriman di akhirat mentertawakan mereka orang kafir di neraka. Saya pikir sebab poin. Sebab iman itu gambaran Bapak pasti memahami gramatik bahasa Arab. Kalimat itu untuk apa gunanya? Jadi dari mana al-Arabic diartikannya dipan? Mungkin orang akan protes, mahwal dipan, apa dipan itu? Karena nggak kenal istilah dipan. Kenapa tidak dipan? Ya karena dalam kamus itu Arab itu bisa artinya tempat duduk yang luas, yang panjang, maka ditulislah dipan. Padahal bukan dipan. Kembalilah pada bahasa Arab, bukan kembali pada bahasa Indonesia. Syukurillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwat iman, qada ajalan wa ajalun musamma indah. Surat Al-An'am ayat 2. Ibnu Abbas memberikan penjelasan. Bukan kita yang jelasin, Ibnu Abbas sahabat Nabi memberikan penjelasan. Kalimat qada ajalan dan wa ajalun musamma indah, kalimatnya ajal. Di situ ajal disebut 2 kali. Qada ajalan wa ajalun musamma indah. Berarti pasti ada perbedaan kalimat ajal yang pertama dengan ajal yang kedua. Belum lagi ada pertanyaan, apa bedanya ajal dengan mati? Tapi lagi lebih begitu. Dan apa bedanya ajal dengan mati? Karena bahasa manusia, kalau sudah disebut ajal, pikirnya akan mati. Yang kata iman, kata Ibnu Abbas, qada ajal adalah penjelasan yang merupakan batas waktu, batas akhir untuk sesuatu. Karena arti ajal adalah menurut kitab Lisan Arab karya Imam Al-Raghib, bahwa al-ajal adalah al-muddatul matlubah bisyai, waktu yang ditetapkan untuk sesuatu. Apapun pasti menggunakan ajal, apapun pasti menggunakan waktu. Makanya kata Allah, likulli ummah ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, ada batas waktunya. Makanya kata Rasulullah, kata Allah, burung pun ummatun, umat seperti kalian. Manusia kan umat, burung juga umat. Makanya burung sama dengan kita. Kalimat umatnya, siapapun yang berkerumpun, maka itu namanya umat. Maka burung pun dianggap umat karena hidupnya seperti itu. Kita bisa lihat burung terbang pagi rombongan, nanti pulang juga rombongan. Yang ketinggalan, lari cepat itu ketinggalan. Kan kita juga sama begitu Pak. Ya. Kemana-mana semua rombongan, kalau kita pesir jalan-jalan, masya sudah begitu, burung juga sama. Maka mau burung atau kita pasti ada batasnya, ada batas waktu. Maka dari situ kemudian kata Ibnu Abbas, ajal yang pertama adalah semenjak kita diciptakan ilal maut sampai datangnya kematian. Itulah ajal. Kita nanti ada batas akhir, ada batas waktu. Maka kata Allah, bila ajal itu sudah tiba, bila sudah tiba habis waktunya, maka pasti kematian itu menimpa kepada kita. Itulah ajal pada kalimat yang pertama di ayat itu. Yang kedua, ada ajal musamma indah. Ada ajal di sisi Allah. Kalimatnya di sisi Allah berarti ini khusus. Kalimat ajal yang kedua, Ibnu Abbas menartikannya ilal maut ila yaumil qiyamah wa indallah. Ini adalah berlaku untuk sesudah mati, nanti dibangkitkan di padang mahsyar, di akhirat menghadap Allah. Itu juga ajal. Tinggal masalahnya, ada ajal yang ada waktu yang memang ada berakhir waktunya. Ada ajal atau waktu yang tidak ada akhirnya. Saya ambil beberapa hadis Nabi, hadis Muslim umpamanya, ketika seluruh ahli surga berada di surga, yang di neraka sudah tidak ada.
untuk jatah surga. Maka Allah sampaikan kepada ya ahlal jannah khuludan la mauta fiha. Wa ya ahlan nar khuludan la mauta fiha. Wahai ahli surga, kalian langgeng untuk selamanya, tidak ada kematian. Ajal akhirnya nggak ada, batas akhirnya nggak ada. Artinya ajal di sini adalah batas waktu yang tidak berbatas, selama-lamanya. Wahai ahli neraka, khuludan la mauta fiha. Wahai ahli neraka, selamanya kalian di neraka. Waktu untuk selama-lamanya, ajal untuk selama-lamanya. Maka yang ahli surga semakin bergembira akan dapat jatah di surganya, nggak ada kematian untuk selama-lamanya. Yang di neraka semakin bersedih karena nggak ada jatah untuk mati. Di neraka hidup selalu, di surga kita hidup selalu. Maka disitu kemudian kalau mati ada batas. Kalau sudah ke surga semua, maka tidak ada kematian. Tidak ada kematian, berarti tidak ada ajal dan artian batas akhir. Tapi kan surga maka ajalnya, batasnya, batas waktunya untuk selama-lamanya. Dan kita sekarang ini adalah qada ajal. Ajal yang pertama, karena kita semuanya tunggu daftar antrian kematian. Kita semua sedang menanti, menunggu kapan malaikat maut menjemput kita. Tidak usah dipesan. Pesan datang, malaikat bisa pesan, pasti akan datang. Maka bersiap-siaplah, barangkali malaikat maut jemput kitanya dalam waktu dekat. Kenapa? Kan kita qada ajalan. Kita berada pada ajal, batas akhir waktu kita seperti apa sudah Allah tetapkan. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan pada kita untuk bisa lebih meningkatkan kualitas ibadah kita, karena kita sedang menjalani ajal yang ada batas akhirnya untuk memenuhi ajal yang selama-lamanya, yaitu berada di surga Allah, dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan senantiasa untuk istiqomah dalam kebenaran, istiqomah di dalam ketaatan, agar kita meraih ajal batas waktu yang tak berbatas, berada di surganya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.